Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar pendengar radio Pasaman FM dimanapun berada? Alhamdulillah kita jumpa lagi. Kali ini kita berada di acara podcast Jaksa Menyapa. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu mengenal tata kelola penanganan perkara tindak pidana khusus di kejaksaan. Nah, pendengar, masih banyak masyarakat yang mengetahui bahwa kejaksaan menangani perkara korupsi, tapi belum memahami bagaimana sebenarnya proses penanganan kasus tersebut, mulai dari laporan masyarakat hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita narasumber dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Langsung kita sapa saja. Yang pertama, Bapak Yondra Permana SHMH. Assalamualaikum Pak Yondra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak Yondra? Alhamdulillah, pada kesempatan ini sehat. Ya, mungkin disapa dulu pendengar kita, Pak. Ya, selamat siang para pemirsa pendengar radio Pasaman FM. Pada kesempatan ini, pada pagi ini kita berkesempatan untuk melakukan dialog dan juga pemaparan terkait dengan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus pada lembaga kejaksaan, terutama pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Kalau di kejaksaan sendiri, Pak Yondra, jabatannya sebagai apa, Pak? Pada saat ini di kejaksaan saya selaku kepala seksi bidang tindak pidana khusus. Kemudian telah bersama kita juga Bapak Kristo Franciscus Saragi SH. Ya, selamat siang Pak. Siang Kristo. Pak. Nah, Pak Kristo di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai apa Pak? Pak? Oh ya, saat ini saya bertugas di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai Kepala Subseksi pada bidang tindak pidana khusus, khususnya di bidang penyidikan, gitu Pak. Jadi untuk semua perkara melalui saya dulu terlebih dahulu untuk menyelahnya. Baik, pemirsa pendengar radio Pasaman FM dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan khusus ya, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Yondra dan Bapak Kristo. Tentunya mengenal bidang tindak pidana khusus. Nah, mungkin sebagai pembuka saya ke Pak Yondra. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak sebenarnya yang dimaksud dengan bidang tindak pidana khusus itu di kejaksaan itu seperti apa Pak? Ya, baiklah. Pada saat ini kesempatan ini Agak dekat mungkin Pak sedikit. Para pemirsa pendengar radio Pasaman FM, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan ini saya diminta oleh penyiar untuk menjelaskan atau memaparkan terkait dengan tugas dan fungsi ataupun tujuannya ataupun penjelasan mengenai suatu bidang tindak pidana khusus pada kejaksaan, yang mana sebelum itu kita jelaskan dulu secara umumnya bahwa kejaksaan merupakan satu organisasi atau lembaga penuntutan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana diperbarui yang telah sebelumnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai salah satu lembaga penuntut umum melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara itu, baik perkara pidana umum, pidana khusus, dan juga dengan adanya pemulihan aset dan juga di bidang intelijen, khususnya dalam undang-undang yang terbaru ini mempertegas gitu untuk kejaksaan sebagai melakukan terhadap tindak pidana tertentu, khususnya
tindak pidana korupsi. Itu semakin mempertegas kejaksaan selaku penyidik tindak pidana tertentu, khususnya korupsi, Pak. Itu yang mana pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tahap-tahapan dari proses mekanisme ataupun prosedur sampai nantinya perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan dan juga kami melaksanakan putusan pengadilan selaku jaksa eksekutor kan. Itu mulai pertama tahapnya itu mungkin dari sumber-sumber informasi, baik itu terhadap suatu peristiwa tersebut berawal dari sumber informasinya, baik itu dari laporan masyarakat, pengaduan dari secara tertulis maupun dari informasi dari media ataupun dari lembaga temuan dari lembaga audit seperti BPKP, PPK, dan juga bisa dilakukan itu sumber informasinya kan terhadap suatu peristiwa yang diduga terjadinya suatu tindak pidana, yaitu dari proses pra penyelidikan, yaitu mungkin adanya terhadap informasi tersebut, mungkin ada laporan ataupun informasi dari media, kemudian kita akan melakukan tindak lanjut, kan kita terima setiap laporan atau pengaduan itu ada indikasinya, kita akan membuat suatu telaah dulu, melakukan telaah apakah laporan atau sumber informasi tersebut benar-benar adanya suatu peristiwa pidana dan bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Kalau tingkat ini kan itu sudah ada peristiwa pidananya dan bisa kita melakukan pemanggilan, permintaan keterangan dan pengumpulan bahan keterangan, bukti dan saksi, dan juga bisa melakukan penggeledahan. Apabila setelah lengkap tersebut, barulah nanti kita pra penuntutan, pelimpahan, buat surat dakwaan, dan dilimpahkan nantinya pengadilan untuk disidangkan. Dan dibuktikanlah nanti di persidangan. Apabila telah terbukti, diputus, dan untuk eksekusinya juga dilakukan oleh kejaksaan itu di tindak pidana khusus. Jaksa ataupun kejaksaan mempunyai kewenangan, tugas dan fungsi mulai dari penyelidikan. Penyelidikan kita tahu itu bisa ada kewenangan dan tugas kita bisa mulai dari permintaan keterangan, pengumpulan barang bukti, dan juga untuk melakukan pemeriksaan di lapangan. Itu sangat kompleksitas sekali di bidang tindak pidana khusus tersebut, dan juga terhadap tindak pidana pelanggaran HAM berat juga khususnya. Jadi tindak pidana khusus ini di samping tindak pidana korupsi, berarti ada yang lain juga? Ya, tindak pidana pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itu dilakukan dari proses awalnya dari proses penyelidikan dari kejaksaan kan, dari bidang tindak pidana. Berarti HAM itu seperti kasus ini ya Pak ya? Kayak penculikan gitu Pak? Enggak, ya, termasuk penculikan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia, misalnya aktivis politik atau apa kan? Iya. Itu langsung bisa dilakukan prosesnya awal dari oleh bidang tindak pidana khusus di kejaksaan. Baik, terima kasih Pak Yondra, itu penjelasan yang sangat luas ya tentang apa itu yang dimaksud dengan tindak pidana khusus. Dan kemudian saya mau ke Pak Kristo. Pak Kristo, mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana sih tahap penanganan suatu perkara, walaupun nanti tadi sudah disinggung juga oleh Pak Yondra ya, maksud saya penanganan suatu perkara itu dimulai dari awal hingga akhir, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Yondra. Nah, mungkin Pak Kristo bisa menjelaskan secara detail bagaimana penanganan perkara pidana khusus itu sejak di awal sampai perkara itu selesai. Baik, untuk perkara tindak pidana khusus, perbedaannya dengan tindak pidana umum,
Penyidiknya bisa di kejaksaan. Sedangkan kalau pidana umum, penyidiknya diutamakan polisi. Nah, jadi di tindak pidana khusus ini dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun eksekusi semua dipegang oleh jaksa, bisa dilakukan oleh jaksa. Sedangkan kalau untuk polisi sendiri hanya pada saat tahap penyelidikan dan penyidikan. Polisi juga bisa berwenang untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi hanya pada saat tahap penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan kejaksaan dari tahap penyelidikan sampai eksekusi berkewenangan untuk melakukan semuanya. Jadi untuk tahap penyelidikan, garis besarnya ada suatu laporan ataupun temuan dari masyarakat maupun dari kejaksaan sendiri ataupun dari informasi lembaga lain jika ada terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Mayoritas juga di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tindak pidana korupsinya banyak, mulai dari pembangunan ataupun juga dana-dana yang disalahgunakan. Untuk pendidikan di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sendiri secara garis besar sama, dimulai dengan juga ditelaah hasil laporan tersebut, apakah ada dugaan tindak pidana korupsi, adakah peraturan atau satu undang-undang yang dilanggar. Lalu dalam tahap penyelidikan itu kami memanggil langsung dengan meminta informasi, keterangan dari pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Jadi di tahap penyelidikan itu kami juga sudah bisa memulai juga untuk mengumpulkan barang bukti serta keterangan, dan pada saat setelah kami mengumpulkan keterangan dan barang bukti tersebut, kami juga menelaah kembali apakah peristiwa tindak pidana ini memang masuk dalam ranah korupsi atau tidak. Jadi kalau kami berkeyakinan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi, maka kami akan meningkatkan tahapannya ke tahap penyidikan. Jadi di tahap penyidikan itu penyidik sudah memiliki bukti dan juga keterangan dan berkeyakinan bahwa peristiwa tersebut memang benar merupakan tindak pidana korupsi. Namun pada saat tahap penyidikan bisa sudah ditemukan tersangkanya, bisa juga masih dicari siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Jadi pada tahap penyidikan itulah tahap mungkin yang paling krusial, di mana kami selaku jaksa penyidik menentukan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Jadi situ juga nanti banyak prosesnya, mengumpulkan juga alat bukti, barang bukti, dan juga kami harus dasarnya kami menentukan seorang sebagai tersangka itu harus 2 alat bukti yang sah. Alat bukti itu kan juga diatur dalam KUHP. Alat bukti itu seperti apa itu Pak biasanya Pak? Alat bukti untuk KUHP yang baru ya, ditambah 3 lagi. Yang awalnya dulu cuman saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan pada saat ini menurut KUHP baru sudah ditambahkan juga termasuk barang bukti, bukti elektronik, juga keyakinan hakim, pandangan hakim. Jadi lebih luas alat bukti tersebut. Jadi dari 8 alat bukti tersebut sudah memenuhi 2 alat bukti yang dari 8 itu sudah bisa menetapkan berarti dari jumlah tadi itu ada 8 yang bisa dijadikan bukti, tapi ada 2 yang lengkap atau bagaimana maksudnya? Dari 8 itu sudah memenuhi ada 2, contohnya cuman saksi atau barang bukti. Nah, itu kan sudah termasuk dalam alat bukti. Iya. Nah, jika 2 itu jaksa penyidik sudah berkeyakinan dari 2 alat bukti itu bisa menetapkan tersangka, jaksa bisa menetapkan tersangka dari 2 alat bukti tersebut. Namun bisa juga lebih, tapi umumnya dan harus ditetapkan tersangka itu minimal 2 alat bukti. 2 alat minimal. bukti, ya. Iya. Nah tadi Bapak menyatakan bahwa masyarakat itu bisa, Bapak bisa mendapat informasi dari masyarakat terhadap tindak pidana korupsi. Tentu kalau masyarakat secara awam Pak, tentu istilahnya dia mengetahui apa sih
yang harus harus disiapkan masyarakat. Misalnya ada kalau di kampung-kampung biasanya kan kayak korupsi dana desa, misalnya biasanya seperti itu kalau yang di nagari-nagari gitu Pak. Nah kalau masyarakat ingin melapor, apa yang disiapkannya kalau dia ingin melapor Pak? Jadi kejaksaan. baik, untuk laporan itu tidak harus ada barang bukti atau istilah temuan yang dari masyarakat. Karena kejaksaan yang mencarinya nanti. Jadi istilah masyarakat memberitahu aja dulu apa informasinya atau apa yang ditemukan dari masyarakat. Jadi nanti kami yang menindaklanjuti laporan tersebut, benar nggak apa yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Masyarakat nggak harus ada bukti, ada foto atau nggak ada. Yang penting ada informasi, ada apa gitu kan. Nanti kami yang menindaklanjuti, melihat langsung atau juga kalau memang ada informasinya, ada buktinya lebih bagus kan. Jadi istilahnya lebih memudahkan kami untuk mencari dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Setidaknya ya tidak hanya membuat cerita istilahnya Pak kan. Ya namanya juga masyarakat kan. Iya, betul. Kita juga tetap menerima semua laporan dari masyarakat apapun itu. Nanti dari laporan tersebut nanti kami yang juga menindaklanjuti apakah memang benar itu suatu peristiwa pidana, apakah pidana korupsi kah atau pidana umum. Nanti kami juga yang memastikan hal tersebut. Ya baik, terima kasih Pak Kristo. Kita kembali ke Pak Yondra nih. Pak Yondra, sejauh ini informasi mengenai tindak pidana khusus tentang laporan atau sumber informasi yang dapatkan selama ini di Pasaman Barat ya, ini kebanyakan dari mana Pak? Apakah dari masyarakat atau dari kejaksaan sendiri yang mencari informasi atau gimana Pak? Oh, sejauh ini dekat kan? Ya. Tak jauh pasti kan. Baik Pak, kita sebelum masuk terkait dengan informasi atau info yang diberikan oleh masyarakat, kebanyakan mungkin dari berimbang itu Pak, baik itu dari masyarakat, dari media, dan informasi itu sebenarnya yang diberikan itu benar-benar untuk penegakan dan tidak informasinya itu istilahnya tidak ada sama sekali kan, cuman untuk memperkeruh keadaan. Dan informasi yang berbobot mengandung ada seharusnya informasi itu yang diberikan ataupun dilaporkan itu ada yang harus diperhatikan atau unsur-unsurnya. Siapa yang diinformasikan, apa perbuatannya dan bagaimana dan di mana, itu saja Pak. Maksudnya mengenai perbuatan apa, bagaimana caranya secara umum dan di mana terjadinya kan gitu. Setelah itu jelas, itu kan selanjutnya adalah tugas dari jaksa penyelidik nanti atau bukan penyelidikan, itu ada namanya pra penyelidikan, mungkin akan dilakukan telaah atau surat perintah tugas kan untuk mengetahui kebenaran terhadap informasi tersebut kan dari awal. Mungkin sejauh ini informasi untuk penanganan tindak pidana khusus di Pasaman Barat itu Bapak dari kejaksaan banyak menemukan informasi dari masyarakat atau berimbang ya? Masyarakat juga ada, dari informasi dari media, kemudian laporan tersebut juga ada lembaga audit, juga temuan, itu bisa jadi dasar kami untuk melakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan. Yang menemukan siapa Pak? Temuannya dari mana itu apanya? Misalnya ada temuan dari lembaga audit kan? Oh, lembaga audit ya. Seperti inspektorat gitu ya? Inspektorat atau BPK misalnya? Ya. Oh, bisa masuk dari sana? Bisa juga, dasarnya dari sana kan. Kita untuk melakukan klarifikasi terhadap temuan tersebut. Kalau itu ada diduga suatu peristiwa pidana, tentu kita lakukan dulu penyelidikan. Di dalam penyelidikan tersebut, seperti yang telah dijelaskan tadi, kita melakukan pemanggilan, permintaan keterangan, dan juga bisa melakukan pengumpulan barang dokumen dan barang bukti kan.
yang nanti akan membuat jelas dan terang apakah suatu kejadian atau peristiwa tersebut itu ada suatu peristiwa pidana atau suatu perbuatan pidana, atau nantinya udah ada, nanti kan kita akan menelusuri adanya segala sesuatunya itu diukur dasarnya itu dari niat atau bahasa hukumnya mens rea, ya kan, Iya. yang sangat berkaitan erat dengan suatu perbuatan pidana atau itu saling berhubungan dan akan menimbulkan akibat hukumnya, dan juga mengandung suatu perbuatan melawan hukum atau PMH-nya kan, itu yang akan kita lakukan atau tingkatkan ke tingkat penyidikan di sana waktunya. Iya, iya. Jadi dan juga dasar kita itu di dalam tindak pidana khususnya korupsi ini, Iya. kita tidak bisa langsung secara serta-merta. Tentu kita untuk menetapkan tersangka tersebut, kita juga meminta keterangan ahli, dan juga ada suatu peristiwa itu akan sempurna perbuatannya, suatu perbuatan itu sempurna tentu ada menimbulkan akibat atau kerugian negara, yang juga kita membutuhkan penghitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang kan. Iya, iya, betul. Itu suatu perbuatan korupsi itu prosesnya komplit dan tidak bisa serta-merta, dengan tentu waktunya juga cukup agak apa kan, signifikan Lama kan? juga ya. Tentu ada ahli, ada kita berdasarkan penghitungan kerugian negara kan, seperti itu. Iya, iya, iya. Berarti mulai dari awal itu, Pak, mungkin bisa Bapak Yandra merincikan mulai dari tahap awal sampai di penuntutnya ya, sampai putusannya. Sampai putusan, sampai sudah ada putusan, yang melaksanakan itu adalah jaksa juga kan. Jaksa juga setelah putusan dari pengadilan. Melakukan putusan pengadilan atau eksekusi kan, jaksa penyelidik, jaksa eksekusi kan. Nah, itu berapa lama, Pak, dari proses, dari yang pengalaman ya, yang dari penuntut rata-rata, berapa lama dari proses Bapak awal itu, mulai dari penyelidikan itu dalam proses penyelidikan atau penyidikan itu tergantung dari suatu perbuatan atau tingkat pembuktian pidananya, atau perbuatan tersebut suatu peristiwa tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama atau tidak rumit lah gitu kan, mudah pembuktiannya. Iya, iya, iya. Dan peristiwanya cukup jelas kan, lengkaplah alat buktinya. Itu tidak, paling kurang itu biasanya yang lama ini kan terkadang kita menunggu hasil pemeriksaan kerugian negara, itu yang agak lama Pak, karena misalnya kalau dari itu kan misalnya contohnya BPK itu se-Indonesia kan, tentu secara ada berdasarkan nomor atau antrian lah kan. Berarti menunggu dulu dari hasil auditnya, nanti ada dasar nanti jelas untuk menetapkan tersangkanya kan. Tentu kita ada saksi, keterangan ahli juga, saksi ahli dan kerugian negara terhadap suatu perbuatan pidana atau peristiwa pidana tersebut. Dan itu tentu tidak sembarangan. Iya. Dan yang kita tetapkan tersebut tentu orang yang bersalah lah, yang berperan, atau yang ada dari awal niatnya untuk melakukan atau membantu sempurnanya suatu perbuatan tersebut kan, terjadinya suatu perbuatan tersebut itu Pak. Nah, baik, terima kasih Pak Yandra. Kemudian saya kembali ke Pak Kristo nih. Pak Kristo, mungkin di awam di masyarakat ya, mengenai tindak pidana khusus ini kan mengenai korupsi gitu ya. Nah, mungkin di masyarakat juga masih banyak yang bertanya-tanya tentang apakah pertama yang korupsi ini menyangkut pejabat negara, apakah bisa juga di luar itu, apakah bisa ke organisasi atau apa gitu Pak, untuk yang tindak pidana organisasi. Ya misalnya seperti koperasi misalnya, yang atau menggunakan dana negara. Negara misalnya, atau mungkin lebih ke ini Pak, di
gamblangnya gitu Pak, untuk yang tindak pidana khususnya ini Pak, yang korupsi Pak. Oke, baik. Jadi tindak pidana korupsi ini intinya harus ada kerugian negara. Jadi harus ada dana negara yang digunakan atau yang menimbulkan dana tersebut tidak dijalankan semestinya. Jadi kalau suatu tindak pidana tapi istilahnya anggaran atau dana yang digunakan itu tidak menggunakan anggaran dari negara, mau dari APBN atau APBD, itu tidak bisa dinyatakan sebagai korupsi, tindak pidana korupsi. Jadi dasarnya tindak pidana korupsi itu terutama harus ada kerugian negara. Nah, tapi ada juga tindak pidana korupsi itu yang berupa contoh suap. Nah, kalau suap tersebut Suap termasuk korupsi iya. itu memang harus wajib. Suatu yang diberikan suap tuh adalah pejabat negara ataupun yang memberikan tuh pejabat negara. Contohnya ASN kah atau TNI, Polri maupun kejaksaan sendiri harus memiliki jabatan. Begitu. Jadi tapi intinya untuk tindak pidana cepat prosesnya. tindak pidana korupsi ini memang diutamakan lah untuk memulihkan istilahnya keuangan negara yang telah dikeluarkan itu harus digunakan dengan semestinya. Jadi kalau tidak digunakan semestinya, disitulah nanti bisa dibilang suatu tindak pidana korupsi. Jadi untuk pelaku-pelakunya bisa orang biasa, nggak harus pejabat negara. Gitu. Karena korupsi ini kompleks dan dinamikanya juga banyak. Jadi tidak harus harus mempunyai jabatan atau juga yang berkewenangan yang melakukan tindak pidana korupsi itu. Orang biasa pun bisa. Itu dibilang turut serta dia. Jadi ikut membantu dalam untuk dilakukan tindak pidana tersebut. Jadi suatu tindak pidana korupsi itu tidak harus yang orangnya itu suatu pejabat negara, bisa juga orang biasa. Tapi untuk berkaitan yang dana yang digunakan memang harus dana yang dikeluarkan oleh negara itu. Kalau dia masuk ke kelompok masyarakat Pak, nggak masuk ya, misalnya seperti koperasi gitu. Koperasi termasuk juga bisa kalau memang dananya berasal dari negara, kecuali itu swasta ya, dananya bukan dari dana negara ataupun pejabat. Oh, dia hanya dana negara ya Pak. Iya. Kalau koperasi itu ada yang dana hasil usaha misalnya. Korupsi dia hasil usaha dari koperasinya itu misalnya. Itu jatuhnya bukan tindak pidana khusus, tindak pidana umum ya. Jadi masuk dana itu kan mungkin koperasi kan masyarakat nih, yang dikelola oleh masyarakat, dipercaya oleh koperasi. Iya. Mungkin itu yang disalahgunakan dana tersebut. Betul. Nah, untuk itu jatuhnya tidak pidana umum, bisa penggelapan kah atau penipuan. Kalau korupsi itu yang membedakan. Tindakan itu dananya sebenarnya, dana yang digunakan. Sumber dana yang dikelola atau digunakan itu harus dana dari negara, APBD atau APBN. Iya. Nah, saya ke Pak Yondra. Kalau belakang ini kan sering berseliweran tuh Pak. Seperti kadang-kadang masyarakat di medsos ya, dia memposting misalnya ada pejabat ini diduga misalnya gitu kan. Kan kita sering di FB atau di IG apa. Nah, itu bisa nggak dijadikan informasi awal atau apa gitu dari postingan-postingan orang itu. Tapi dia mungkin mencantumkan indikasi awal misalnya. Bisa nggak itu dijadikan? Maksudnya Dijadikan untuk laporan. Iya, laporan. Tentu dalam hal ini kita khususnya menerima ataupun melakukan suatu pemfilteran terhadap informasi tersebut, tentu informasi yang berbobot dan kita lihat dulu latar belakangnya dan apa sebabnya. Tentu kalau memang benar-benar itu suatu kejadian atau peristiwa pidana, mungkin kita juga akan melakukan permintaan keterangan ataupun dulu ditelaah dulu terhadap informasi tersebut. Misalnya sebuah kejadian nih viral misalnya. Sebuah kejadian tuh Pak. Taruhlah viral misalnya kan udah heboh misalnya tuh Pak. Untuk menentukan suatu perbuatan atau menetapkan seseorang itu tentu perlu pembuktian, pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan itu Pak. Barulah. Walaupun itu udah lengkap semuanya, orang itu tidak boleh dijudge atau
dituduh gitu kan, masih diduga, masih ditersangkakan, dan yang berhak untuk menjatuhkan tersebut setelah dibuktikan, setelah lengkap alat buktinya, itu adalah putusan pengadilan kan. Begitu. Ya, ya. Jadi tidak sembarangan juga Pak ya. Tidak. Karena kan sekarang ini kan udah ribut misalnya di Tentu kita ini harus kan diperiksa lihat nih misalnya kan. apa, bagaimana itu latar belakangnya dan apa sebabnya, tentu ada nanti untuk kepentingan siapa, dan Jadi ada motif juga Pak ya. motif, ada kepentingan sana kan, kita juga harus teliti. Berarti kalau kita analisa Pak ya dari yang Bapak Analisanya sampaikan tajam tadi, juga, kan? ya, berarti ada kaitannya juga dengan mengenai politik nih Pak ya. Kalau misalnya tidak hati-hati dalam menanggapi laporan atau apa ini Iya, mengenai kasus ini, khusus. kalau kita di petunjuk selain dari pimpinan dan juga SOP atau aturannya, mungkin kita suatu peristiwa pidana, suatu tindak pidana yang diangkat itu benar-benar ada yang merugikan kepentingan masyarakat dan tidak mengadu domba atau membuat gaduh, ribut, memperkeruh keadaan kan. Itu yang seharusnya mungkin kita akan melakukan, sebelum itu akan melakukan juga penggalangan agar nantinya apabila kasus ini naik tidak terjadinya suatu atau tambah memperuncing keadaan kan. Tentu kita juga harus hati-hati dan harus teliti dan juga harus mendapatkan informasi yang jelas dan benar, dan juga harus melakukan penggalangan terhadap pengungkapan kasus ataupun untuk memproses suatu peristiwa atau kasus ataupun laporan tersebut Pak. Seperti itu Pak. Itu kan banyak ini. Ya. Malah itu ribut atau apa kan, itu kita juga di sini kita sifatnya netral dan tidak memihak siapapun, istilahnya independen dan murni untuk penegakan hukum seperti itu. Iya, iya. Nah, Pak Kristo, ini seperti Bapak Yendra bilang kan independen gitu ya, profesional. Nah, bagaimana nih dari kejaksaan ini masyarakat bisa berharap prosesnya berjalan profesional, objektif, dan tidak terkesan tidak tembang pilih kasus. Misalnya ada sebuah kasus misalnya kan. Nah, apa yang dilakukan kejaksaan supaya ini di masyarakat diharapkan tidak tembang pilih kasus atau mengharapkan jasa profesional dalam hal ini. Apa yang dilakukan kejaksaan? Baik, untuk menyatakan profesional dan tidak tembang pilih dari masyarakat, kami biasanya dari kejaksaan sendiri, kalau zaman sekarang konferensi pers ataupun memberitakan kepada masyarakat bahwa sudah ada dilakukan penangkapan kah atau tersangka terhadap tindak pidana korupsi. Jadi kami sendiri dari kejaksaan sudah juga aktif ya dalam media sosial maupun terutama media sosial ya, Instagram, YouTube, itu pasti kami beritakan kepada masyarakat biar masyarakat juga tahu apa perkembangan ataupun ada tindakan di suatu daerah juga, apakah memang terjadi korupsi atau tidak. Dan masyarakat juga bisa datang mempertanyakan kah atau mencari tahu gimana nih tahapannya, langsung datang ke kejaksaan juga boleh. Kasus yang sudah diproses, misalnya ya ada misalnya penangkapan atau sudah berjalan proses apa, nanti masyarakat bisa menanyakan. Bisa langsung datang ke kantor kan, menanyakan. Tapi mungkin juga untuk beberapa hal, nggak semua hal kan, karena juga kan dalam penegakan hukum ini ada juga yang harus kita jaga. Jangan sampai tersebar dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau untuk menanyakan misalnya tahapan sudah sampai mana atau sudah persidangan atau bagaimana, itu bisa ditanyakan kalau mau dapatkan informasi yang langsung gitu kan. Tapi kami juga dari kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Pasar Barat, sudah aktif juga dalam media sosial kami memberitakan kemajuan suatu kasus pun atau kegiatan yang kami lakukan selama kami bekerja gitu. Selalu diberitakan, informasikan informasikan. Jadi masyarakat juga tahu progresnya. Baik, terima kasih Pak Kristo. Saya ke Pak Yandra lagi nih. Pak Yandra, ini kita di Pasar Barat nih Pak. Mungkin pidana khusus yang di Pasar Barat yang sudah diungkap oleh kejaksaan dan kemudian ada yang sudah putus, ada putusan atau masih ada proses, itu banyak kasus, ada beberapa kasus, atau mungkin Bapak bisa
menyampaikan Pak yang sudah Ya, diproses oleh kejaksaan Pak? yang sudah diproses ke kejaksaan mungkin sebelumnya banyak lah kan Pak. Itu kayak RSUD Jamba, lapangan tenis, RSUD Pratama, itu yang sudah putuskan, yang sudah proses. Kemudian yang sedang jalan, yang maksudnya yang boleh diapakan tingkat penyidikan lah gitu, yang boleh dipublikasikan, boleh Sampaikan ke publik ya. publik. Nah sifatnya sebelum itu kan kita takutnya tidak mempengaruhi atau intimidasi yang memberikan keterangan, maka yang bisa dipublikkan itu yaitu dari di tingkat penyidikan ataupun penetapan tersangka dan penuntutan dan juga persidangan. Yang sedang penyidikan sekarang yang tahun ini yaitu terkait dengan adanya suatu kredit di suatu bank lah gitu. Kita jawab proses kredit kur atau di suatu bank. Oh, itu termasuk juga ya Pak ya? Kalau yang Itu yang Petsos juga tuh? kur yang menggunakan dana dari negara, itu dari Kementerian UMKM kan, disalurkan untuk membantu usaha menengah kecil bagi masyarakat. Kalau kasus besar Pak yang dulu itu udah selesai apa masih ditelusuri lagi yang lain-lainnya tuh kenapa? Contoh misalnya seperti RSUD misalnya atau yang lain. Misalnya RSUD Pratama sejauh ini sampai saat ini sesuai dengan alat bukti hasil keterangan ahli dan pembuktian di persidangan terhadap pihak-pihak yang berperan, yang mempunyai peran, yang merugikan, yang mengambil kebijakan, itu sudah kita proses, kita sudah lakukan penuntutan dan juga sudah disidangkan dan juga sudah putus, dan juga kita dalam RSUD kasus tersebut kita juga melakukan suatu penetapan korporasi. Korporasi maksudnya suatu badan yang kita pidanakan juga, yaitu tindak pidana korporasi, yaitu yang pelaksana SV yang melaksanakan tersebut perusahaannya perusahaannya kita korporasikan juga, kita pidanakan juga, dan juga sekarang dalam tingkat upaya hukum kasasi ya. Oh, berarti udah sampai ke kasasi sekarang Pak ya. Nah, menurut Bapak ini potensi sekarang ini untuk di Pasaman Barat, tidak khusus ini untuk mengurangi ya, apa yang dilakukan oleh kejaksaan nih untuk ke ASN, untuk ke depannya supaya ini enggak. Kalau secara luas Pak ya, kalau pengertian korupsi secara sempit dan arti luas, semua perbuatan yang melakukan penyimpangan atau menerima hadiah, gratifikasi segala macam itu termasuk korupsi sebenarnya. Tapi yang diproses tersebut itu adalah secara sempitnya, yang ada mensreanya yang merugikan, dan kita menghimbau juga dukungan dan dari masyarakat untuk memberikan informasi, dan juga pada intinya masyarakat juga yang selaku pengawasnya juga kan, mengawasi terhadap suatu perbuatan yang menyimpang yang menggunakan negara-negara kan, dan juga minta kesadaran terhadap masyarakat, dan juga di kejaksaan melalui bidang intel datun ataupun dari bidang khusus juga melakukan sosialisasi dan juga pemberitahuan dan juga diskusi terhadap suatu perbuatan atau yang masuk ranah tindak pidana korupsi. Kita membagikan slogan-slogan atau stiker kan, dan melakukan koordinasi juga nanti, dan juga berarti masyarakat juga bisa ya? beri mendapatkan informasi ataupun bertanya ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Ini untuk pencegahannya Pak ya. Ya. Jadi di kejaksaan beda lagi tuh Pak, kalau seandainya untuk ke pencegahan nggak becus lagi berarti Pak ya. Sebenarnya korupsi ini ibarat apa nih Pak? Dia ada dua nih, preventif dan represif, pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan itu ibarat sungai, ibarat hulu sungai. Dia harus dibersihkan dulu dari hulunya. Jangan kita membersihkan dari bawahnya saja kan. Selain lakukan preventif, pencegahan itu. Yes. Pendekatan terapan dengan adanya
Itu biasa di kejaksaan itu melalui bidang intel ataupun datun gitu. Sudah pencegahan. Dan juga terhadap suatu kegiatan fisik ataupun program non fisik itu bisa dilakukan istilahnya di bidang intel ada, di datun juga untuk pengamanan fisik, pengamanan proyek strategis nasional, dan juga di bidang datun juga bisa didampingi terhadap suatu awal mulai dari suatu kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut sesuai dengan rencana ataupun RAB-nya dan juga kontraknya kan. Secara kontraknya, tutup pencegahannya. Yang dimaksud. Baik, ya sementara Pak Yondra ternyata agak sedikit batuk ya Pak ya, Insya Allah. Pak Kristo, ini kita mungkin beralih dari yang disampaikan oleh Pak Yondra tadi. Mengenai tadi sudah pada tahap pengadilan ada putusan, dan setelah putusan kan memang masih di kejaksaan. Masih ada istilahnya tugas kejaksaan setelah selesai. Nah, seperti apa itu Pak kalau setelah putusan pengadilan itu di kejaksaan? Baik, untuk putusan pengadilan itu sudah bisa kami eksekusi atau kami jalankan itu kalau ada putusan ingkrah. Istilah ingkrah itu tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan mau dari kami jaksa penuntut umum maupun selaku terdakwa. Jadi tahapan untuk pengadilan itu ada 3. Pada tahap pertama pengadilan negeri. Kalau di sini di Sumatera Barat tindak pidana korupsi di Padang pengadilannya disidangkan. Jadi nanti kalau sudah sidang di pengadilan negeri putus, nah dalam putusan itu dirasa mau dari penuntut umum atau terdakwa tidak sesuai atau tidak puas dengan putusan diberikan oleh hakim, maka bisa dilakukan upaya hukum. Upaya hukumnya banding. Nah, dalam tingkat banding itu diteliti lagi perkaranya oleh pengadilan tinggi di Sumatera Barat, di Padang. Nah, itu nanti diteliti lagi. Nah, nanti dikeluarkan juga putusan. Bisa berbeda, bisa sama, ataupun bisa memang dari putusan dari hakim pengadilan tinggi sendiri. Nah, itu bisa naik, apa bisa turun, ataupun memang bebas dari dakwaan yang kami lakukan pada terdakwa. Nah, itu juga bisa dilakukan upaya namanya kasasi. Kasasi itu yang memeriksa nanti langsung Mahkamah Agung di Jakarta. Ya, nah, di situ juga sama diperiksa kan, kembali berkasnya. Itu juga dikeluarkan berupa putusan juga, putusan kasasi. Nah, di putusan kasasi inilah kami penuntut umum final ingkrah. Tapi terdakwa ataupun mungkin melalui advokatnya bisa melakukan upaya hukum luar biasa. Masih ada Pak? Masih ada. Namanya peninjauan kembali. Nah, tapi untuk peninjauan kembali sendiri itu udah berbeda. Karena upaya hukum peninjauan kembali itu udah luar biasa. Jadi yang merisa tetap juga MA, Mahkamah Agung, namun tidak menghalangi eksekusi yang kami lakukan. Eksekusi tetap. Jadi kami eksekusi itu kalau ada upaya hukum terakhir itu di upaya hukum kasasi. Setelah putusan kasasi, walaupun terdakwanya melakukan upaya hukum PK, tapi tetap juga berkewajiban melaksanakan putusan kasasi tersebut. Atau untuk melaksanakan tugas tersebut, apakah terdakwa itu memang ditahankah atau dikeluarkan atau bagaimana. Nah, itu terakhir kami di putusan kasasi. Walaupun nanti di putusan peninjauan kembali itu ada perubahan, nah kami eksekusi kembali. Tapi untuk tahapan eksekusi terakhir itu di kasasi. Setelah kasasi masih dalam kewenangan kejaksaan. Ya. Baru nanti diserahkan ke lembaga ya. Lapas kah atau bagaimana kan. Tapi pasti di lapas kan, namanya juga terpidana, pasti dibimbing di sana kan. Iya. Berarti yang tertinggi itu apa Pak? Kasasi Pak? Kalau untuk upaya hukum kasasi. Upaya hukum ya. Kasasi. Untuk upaya hukum luar biasa, yang di luar itu peninjauan kembali. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya kalau kita bicara tindak pidana khususnya
tindak pidana korupsi ini sebenarnya nggak habis-habisnya sebenarnya Pak ya. Nah mungkin kita sebelum saya close ya, kita di akhir pembicaraan kita hari ini, saya mau meminta semacam apa ya, pesan lah tiba ya, mungkin dari masing-masing, dari Pak Yondra dulu, mengenai pesan terhadap masyarakat atau pejabat siapapun lah mengenai tindak korupsi ini, yang pasti supaya bagaimana masyarakat atau para pejabat ini tidak melakukan kejahatan ini. Baik, Pak, mungkin dari kami pesan dan juga saran kepada masyarakat, yaitu dalam upaya pemberantasan korupsi, yang seperti yang saya sampaikan tadi, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja. Masyarakat memiliki peran yang penting dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang didukung oleh informasi yang jelas atau yang berbobot atau data yang dapat dipertanggungjawabkan melalui partisipasi masyarakat serta penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih dan berintegritas, dan juga tujuan tersebut juga sejalan dengan semangat penyusunan kerja 2010 yang menekankan mekanisme kerja yang profesional, terukur, spesifik, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Ya, intinya pada saat ini kejaksaan lebih humanis lah gitu, Pak. Humanis dalam artian Humanis dalam memberikan lebih, hukuman itu lebih bersifat hati nurani, berdasarkan hati nurani dan dari sisi-sisi kemanusiaannya. masih. Iya. Nah, Pak Kristo, Pak, kan tambahan ya dari Pak Yondra. Berarti untuk masyarakat dan untuk kita sendiri, jadi korupsi itu harus kita cegah tuh mulai dari kehidupan sehari-hari, dari kebiasaan-kebiasaan kita. Korupsi itu tidak mungkin timbul dari langsung seperti itu. Mungkin dari kebiasaan buruk yang kita lakukan, itulah yang mengindikasikan bahwa perbuatan kita tuh mengarah ke korupsi. Karena korupsi ini kan luas, banyak bentuk-bentuknya kan. Bisa disuap atau bisa memeras pun gitu, ataupun menyalahgunakan kewenangan. Jadi untuk masyarakat juga kalau memang melihat atau mengetahui ada pejabat atau yang mempunyai kewenangan menyalahgunakan kewenangannya, segera laporkan, jangan takut. Kami kejaksaan siap menerima laporan dan menindak laporan tersebut. Dan juga masyarakat juga jangan memberikan ataupun membiarkan kalau mengetahui ada suatu tindak pidana yang dugaan ya, yang dilakukan oleh pejabat negara ataupun yang menyalahgunakan kewenangannya. Karena korupsi sendiri itu merugikannya rakyat. Jadi rakyat juga harus ikut terlibat dan juga harus peduli untuk kemajuan bagi masyarakat sendiri gitu. Baik. Terima kasih Pak Kristo, Pak Yondra. Mungkin sampai di sini sampai pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas ya di kesempatan hari ini bersama podcast Jaksa Menyapa di Radio Pasaman FM. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di studio Pak Yondra dan bersama Pak Kristo. Semoga melalui podcast ini masyarakat semakin memahami bahwa penanganan tindak pidana khusus di kejaksaan dilakukan melalui tahapan yang jelas, profesional, transparan, akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Dan bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan ya tindakan pidana korupsi, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan laporan yang disertai data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu masyarakatnya memberikan informasi, identitas dilindungi dan tidak dirahasiakan gitu. Jadi kejaksaan melindungi data yang melaporkan. Iya, dan dirahasiakan. Tentu ada aturan yang jelas mengaturnya itu undang-undang. Baik. Terima kasih Pak Yondra dan pendengar Radio Pasaman FM dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di episode podcast berikutnya bersama Radio Pasaman FM. Dengan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.